Untuk kita, para penikmat setia semesta dunia One Piece, tentu kita sangat mengenal kelompok protagonis yang satu ini. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah mengenal secara luas siapa-siapa saja tokoh pasukan revolusi. Tapi nggak apa-apa, buat para subscriber Boss One Piece yang ingin tahu, khususnya yang udah request tentang pasukan revolusi, nih, Mimin persembahkan pada kalian daftar seluruh anggota pasukan revolusi yang telah ditunjukkan Oda kepada kita. Let's go! Siapa yang tidak mengenal karakter paling hype di dunia One Piece yang satu ini? Ya, dia adalah Monkey D. Dragon yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin pasukan revolusi. Well, untuk hal-hal yang masih menjadi misteri, tentu kekuatan Dragon adalah salah satu misteri yang belum terungkap sepenuhnya di dunia One Piece hingga saat ini. Tapi kemungkinan besar menurut Mimin, Dragon yang merupakan anaknya Garp dan ayahnya Luffy ini memiliki kemampuan dan kekuatan yang setara dengan Yonko, mengingat julukannya sebagai musuh terbesar pemerintah dunia dan juga the most wanted man in the world atau orang paling dicari di dunia One Piece. Dan meskipun kita belum diketahui motif Dragon membentuk pasukan revolusi, namun Mimin berasumsi bahwa Dragon membentuk pasukan revolusi karena telah mengetahui sejarah abad kekosongan dan juga tentang kebusukan pemerintah dunia, sehingga tentu ia melakukan perlawanan melalui organisasi miliknya ini. Yang mana saat ini kita ketahui bersama, Dragon memerintahkan Sabo dan para komandan pasukan revolusi untuk menyusup ke Reverie dengan tujuan utama mendeklarasikan perang terhadap para Tenryubito. Sabo ialah kakak angkat Luffy sekaligus saudara dari mendiang Ace. Ia sejatinya sempat dikabarkan mati ditembak oleh Tenryubito ketika pertama kali berlayar ke lautan. Dan dalam insiden itu, ia pun kemudian diselamatkan oleh Dragon dan dibawa ke markas besar pasukan revolusi di Baltigo, meskipun oleh karena insiden itu, ia mengidap amnesia. Dan di Baltigo, Sabo pun kemudian bergabung dengan pasukan revolusi dan berlatih seni bertarung dengan para eksekutif tertinggi seperti Ivankov, Kuma, dan Dragon itu sendiri. Dan 13 tahun kemudian, sebuah misi kemudian menghantarkan Sabo ke Dressrosa, di mana di sana ia bertemu kembali dengan Luffy sang adik tercinta. Awalnya, Luffy sempat tidak percaya jika Sabo masih hidup, dan sontak Luffy pun kaget dan menangis terharu melihat kakaknya yang telah lama hilang itu. Sampai pada suatu momen di mana Sabo kemudian menggantikan Luffy bertarung di Colosseum dan kemudian ia mendapatkan buah iblis merah-merah setelah melewati pertarungan tempo singkat yang dituntaskan Sabo. Di mana saat itu bersama dengan kemampuan buah iblis warisan Ace itu, kekuatan dan damage dari tinju Sabo pun meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, karakter yang memiliki bounty 602 juta berry ini pun mampu mengimbangi Admiral Fujitora dalam pertarungan mereka. Dan dengan hal itu, tak heran ia disebut sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi. Karasu ialah komandan pasukan revolusi bagian utara. Mempunyai ciri-ciri seperti tinggi badan di atas rata-rata, tubuh kekar berotot, berkepala plontos, dan memakai sejenis masker berbentuk paruh burung di area wajahnya, yang mana masker tersebut berfungsi sebagai pengeras suara yang jika dilihat lebih detail, penampilan Karasu layaknya burung gagak yang mana sama seperti arti namanya, yaitu Karasu yang berarti gagak. Meskipun kekuatannya saat ini masih belum diketahui secara pasti bosku, namun kemungkinan besar ia memakan buah iblis tipe Paramecia atau Zoan yang sangat unik, di mana terlihat ia dapat merubah mantel beserta tubuh fisiknya menjadi segerombolan burung gagak, seperti yang ditunjukkan pada episode 880, di mana Karasu merubah mantelnya menjadi segerombolan burung gagak untuk mencuri senjata dari para anak buah bajak laut Momohige. Dan bukan hanya untuk menyerang, burung gagak penciptaan buah iblis milik Karasu ini juga dapat digunakan untuk mengangkut seseorang dengan ukuran rata-rata, seperti yang ditunjukkan pada episode 738 yang mana Sabo diperlihatkan menaiki segerombolan gagak penciptaan dari Karasu tersebut. Lindbergh merupakan komandan pasukan revolusi bagian selatan. Komandan pasukan revolusi yang satu ini merupakan seorang yang berasal dari suku Ming yang berupa spesies kucing tetapi memiliki tinggi badan yang pendek sekitar setengah tinggi badan dari Belo Betty.
Lindbergh diperlihatkan memiliki penampilan memakai kemeja dan mantel berkancing, celana berwarna putih, sepatu jenis boot, topi dengan aksesoris kacamata di tengahnya, dan juga memakai sebuah jetpack di area punggungnya. Namun bukan hanya seorang komandan, Lindbergh juga adalah seorang pembuat senjata yang terampil dan ahli. Lindbergh diperlihatkan memakai sebuah jetpack yang digunakannya untuk terbang dan juga sebuah pistol yang dinamakan cool shooter, yang mana tembakan dari senjata tersebut dapat membekukan senjata ataupun area fisik dari para musuh. Bahkan menurut Mimin, Lindbergh mungkin juga dapat menggunakan kekuatan atau teknik alami dari para suku Ming, yaitu elektro. Bahkan mungkin juga dapat melakukan perubahan ke bentuk sulong. Itu menurut Mimin. Dan sekedar informasi nih bosku, nama dari karakter Lindbergh ini sepertinya diadaptasi dari tokoh Charles Lindbergh yang merupakan seorang pilot dan juga seorang penemu. Yang mana hal tersebut sangat mirip seperti karakter Lindbergh di One Piece yang juga merupakan seorang komandan pasukan dan juga seorang penemu. Belo Betty ialah komandan pasukan revolusi bagian timur. Penampilannya yang sangat nyentrik dan sedikit unik, di mana ia hanya memakai sebuah rompi lengan panjang terbuka, memakai sebuah dasi, rok yang pendek, stocking yang panjang hingga ke area paha, serta sebuah tandu bendera dengan lambang dari pasukan revolusi. Belo Betty juga ditunjukkan memakai sebuah kacamata hitam dan juga topi yang berbentuk tinggi yang sekilas sangat mirip dengan model topi milik Sabo ataupun koala. Di dalam episode 880, Belo Betty ditunjukkan memiliki sifat yang sering merendahkan orang lain, di mana ia menyebut para warga kerajaan Lulusia sebagai sampah karena Betty menganggap para warga tidak mempunyai keberanian untuk melawan para bajak laut. Walaupun terlihat merendahkan orang lain, tetapi perkataan dan sifat dari Betty tersebut semata-mata adalah sebuah dorongan agar para warga kerajaan Lulusia dapat menentukan pilihannya sendiri. Dan di saat para warga memberanikan diri untuk melawan para bajak laut, Betty justru merubah sifatnya sekaligus menyemangati dan menyorakkan semangat kepada para warga, yang mana hal ini juga merupakan bentuk mekanisme dari buah iblis yang dimiliki Betty. Yap, Betty ditunjukkan mempunyai kekuatan dari buah iblis berjenis paramesia, yaitu Kobu Kobu no Mi. Kobu yang artinya mendorong, yang mana mekanisme kekuatan dari buah iblis ini sama seperti namanya, yaitu mendorong atau membangkitkan kekuatan yang terpendam dari setiap orang dengan perantara sorakan atau juga kibasan bendera yang sering ia bawa. Dan berkat kekuatan dari buah iblis yang dimilikinya ini, Betty juga sering disebut sebagai sang pengibar bendera kebebasan. For your information nih bosku, nama Belo Betty ini sepertinya diadaptasi dari nama seorang tokoh revolusi di dunia nyata, yaitu Betty Zane. Dan penampilan Belo Betty ini sangat mirip loh dengan tokoh Marianne di sebuah lukisan di Liberty Leading the People karya Eugene Delacroix, yang mana Belo Betty dan Marianne sama-sama seorang wanita yang memegang bendera yang melambangkan sebuah gerakan revolusi. Morley merupakan komandan pasukan bagian barat. Memiliki ciri-ciri bertubuh besar dan berbulu, wajah yang lonjong, mata bundar yang berukuran kecil, hidung yang besar, bibir yang tebal dan kumis yang memanjang, serta cara berpakaian yang aneh dengan bertelanjang dada serta menggunakan rok mini. Tak ayal telah membuat kita yakin bahwa fix 100% Morley adalah seorang Okama. Walaupun begitu, Morley dengan segala sisi feminismenya nggak bisa langsung dianggap remeh dulu bosku. Ia ditunjukkan mempunyai kekuatan dari buah iblis berjenis paramesia bernama Oshi Oshinomi, yang mana mekanisme dari kekuatan buah iblis Morley ini ditunjukkan dapat memanipulasi pijakan tanah maupun batu menjadi bertekstur layaknya tanah liat yang dapat menjebak para musuh. Sekaligus, Morley juga dapat bergerak di dalam tanah layaknya sedang berenang. Dan Morley juga diperlihatkan mempunyai sebuah senjata, yaitu berupa trisula yang berukuran sangat besar dan digunakan untuk menyerang para musuh secara mendadak dari bawah tanah. Jika selama ini kita hanya mengetahui hanya ada 4 komandan pasukan revolusi, nah di SBS volume 93 yang kemarin terbit, ternyata Emporio Ivankov juga adalah seorang komandan pasukan revolusi. Karasu komandan pasukan utara atau North Blue, Lindbergh komandan selatan atau South Blue, Belo Betty komandan timur atau East Blue, Morley komandan barat atau West Blue, dan Ivankov komandan G atau G yang berbasis di Grand Line. Ya,
Karakter yang mempunyai kekuatan iblis paramesia bernama Horu Horonomi ini sudah diketahui dengan kekuatannya ia mampu memanipulasi hormon. Selain mengandalkan kekuatan buah iblisnya, Ivankov juga diketahui memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia juga merupakan Ratu Okama dari kerajaan Kamabaka yang mana salah satu jurus andalannya adalah Deathwing, di mana Ivankov dengan jurusnya itu hanya dengan mengedipkan mata yang kemudian menimbulkan gelombang dengan damage atau tingkat kehancuran yang tinggi. Nah, mungkin jika kalian masih mengingat cover story yang bertema Karibu di New World, maka disinilah kita dapat mengenal satu lagi komandan pasukan revolusi yang bernama Gaburu. Meskipun belum disebutkan secara officially, namun berdasarkan cover story itu jelas tertulis bahwa Gaburu adalah seorang revolusioner dengan pangkat yang disebut yaitu kapten atau komandan. Jika melihat karakter Gaburu melalui gambar cover story berikut ini, tentu mengingatkan kita akan sosok revolusioner sejati yang bernama Che Guevara, bukan? Namun bukan hanya itu aja. Para simpatisan pasukan Gaburu pun terlihat sangat mengagumi sosok Gaburu, sama seperti pasukan Che Guevara yang sangat mengaguminya. Meskipun saat ini belum diketahui pasti apakah Gaburu masih hidup atau sudah mati, namun berdasarkan teori Mimin di video sebelumnya, Mimin yakin Gaburu saat ini masih hidup dan dipenjara di penjara tambang Udon di Wano. Oh ya, untuk kalian yang belum lihat sosok detail Gaburu, silahkan lihat di video sebelumnya ya bosku. Linknya sudah Mimin buat di akhir video ini kok. Inazuma merupakan salah satu anggota pasukan revolusi sekaligus wakil komandan Ivankov di pasukan Grand Line. Selama arc Impel Down hingga Marineford, Inazuma terlihat selalu mendampingi Ivankov dan ia juga termasuk karakter yang sangat loyal. Penampilan Inazuma juga cukup nyentrik, yang mana di bagian kanan tubuhnya berwarna putih sedang di bagian kirinya berwarna orange. Dan ia diketahui memakan buah iblis Choki Nomi yang membuatnya mampu merubah bagian menjadi gunting yang memotong apapun seperti halnya kertas. Ahiru adalah salah satu pasukan revolusi yang baru saja dimunculkan Oda kepada kita, di mana kemunculan pertamanya di anime adalah di episode 883. Dan di SBS 93, Oda mempertegas posisi Ahiru bahwa ia juga adalah seorang petinggi di pasukan revolusi yang berpangkat sebagai wakil komandan pasukan timur dan juga asistennya Belo Betty. Nah, meskipun kekuatan dari wakilnya Belo Betty ini masih belum ditunjukkan, namun menarik nih untuk kita tunggu bagaimana kekuatan karakter yang bernama Ahiru ini. Fans One Piece di seluruh dunia tentu sudah tahu Kuma adalah salah satu anggota pasukan revolusi dan juga mantan raja kerajaan Sorbet. Entah karena suatu alasan yang belum jelas, Kuma memilih bergabung dengan Shichibukai dan tunduk sebagai anjingnya pemerintah dunia. Bahkan, ia pun rela dijadikan objek penelitian pemerintah yang mana berkat hal itu, pemerintah dunia saat ini memiliki senjata pemusnah massal yang bernama Pacifista. Namun sebelum dijadikan objek penelitian, Kuma telah membuat sebuah kontrak dengan pemerintah di mana isi perjanjian ataupun kontrak itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Kuma sendiri termasuk karakter yang sangat kuat yang mana ia memakan buah iblis Nikyu Nomi yang membuatnya mampu menteleportasi apapun. Sayangnya saat ini ia dijadikan budak oleh Tenryubito di Marejoa dengan kenyataan bahwa sifat manusianya telah hilang 100% dan berubah total menjadi robot. Menarik sih untuk melihat lanjutan kisahnya Kuma ini, apalagi saat ini Sabo dan para komandan pasukan revolusi yang lain sedang berusaha menyelamatkannya. Ya, kita doakan aja deh misi Sabo dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Kuma berjalan dengan baik. Koala merupakan salah satu petinggi pasukan revolusi dan juga merupakan mantan budak Tenryubito. Di masa lalu, ia diselamatkan oleh Fisher Tiger dan sempat berlayar bersama bajak laut matahari yang beranggotakan manusia ikan. Nah, hal inilah yang kemudian membuatnya sangat berhutang budi pada ras manusia ikan dan bergabung dengan pasukan revolusi untuk memperjuangkan keadilan ras manusia ikan. Koala sendiri juga memiliki kemampuan bela diri yang terampil, yaitu bela diri Gyojin Karate yang kemungkinan dipelajarinya dari Hak. Hak merupakan anggota pasukan revolusi dan juga seorang manusia ikan.
Ia merupakan pengajar Gyojin Karate yang tentu memiliki kemampuan karate yang lumayan kuat dan terbukti bahwa ia mampu bertarung dengan sangat baik di Colosseum Dressrosa. Walaupun sih sayangnya ia dikalahkan secara memalukan tuh oleh Bartolomeu dalam pertarungan itu. Banjo ialah anggota pasukan revolusi yang terlibat dalam pembebasan di jembatan Tequila Wolf. Ia juga yang menyelamatkan Nico Robin dan membujuknya untuk bertemu dengan Dragon. Walaupun kekuatannya masih belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan besar dia cukup berpengalaman dalam bertarung. Hal ini dibuktikan ketika ia mampu melawan para penjaga di jembatan Tequila Wolf saat menyelamatkan para pekerja. Terry Gilteo merupakan anggota revolusi yang muncul pada arc Enies Lobby. Dialah yang memberitahu Dragon mengenai bounty Luffy dan kawan-kawan setelah menentang pemerintah dunia. Meskipun masih sedikit hal yang diketahui tentang karakter yang satu ini, namun terlihat ia sangat loyal kepada Dragon. Race Max merupakan anggota pasukan revolusi yang muncul dalam film One Piece Gold. Awalnya, ia ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Tesoro dengan memainkan peran sebagai penjudi legendaris, walaupun pada akhirnya ia ketahuan dan mendekam di penjara milik Tesoro. Meskipun kekuatannya masih misterius, tapi sedikit kita bisa melihat pada movie itu, ia mampu loh menghentikan baling-baling besar dan membantu Luffy serta tahanan lain keluar dari ruang bawah tanah. Well, demikianlah seluruh pasukan revolusi yang sudah diperlihatkan kepada kita. Kendati mereka berjumlah sangat banyak dan terpencar ke berbagai penjuru, namun sepertinya hanya karakter yang sudah kita lihat tadilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Oda. Namun nggak menutup kemungkinan di masa yang akan datang maybe kita bisa melihat lebih banyak nama-nama pasukan revolusi lagi nih. Yap, sekian video dari Mimin. Ciao!